yang lagi bolak-balik direvisi latar belakang masalah skripsinya, mana suaranya? Oke, sabar Pak, Bu, ya jangan marah-marah dulu. Kita akan mulai sebentar lagi tips-tips atau langkah yang bisa kalian coba terapkan di dalam membuat pola latar belakang masalah skripsi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel gue, Fadil Breakthrough. Kita akan langsung mulai langkah-langkah yang mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan dalam membuat struktur atau pola dalam membuat latar belakang masalah skripsi kalian. Kali ini gue coba untuk membuat ilustrasi kasusnya adalah penanganan pandemi COVID-19 ya. Disclaimer-nya adalah jika ada kesamaan atau kemiripan dalam pola atau fenomena tertentu yang kalian temukan di suatu literatur yang akan kita bahas kali ini, itu murni hanya kebetulan semata ya. Oke, kita langsung mulai aja. Tunggu dulu. Di screen teman-teman tuh kan ada tulisan atau gambar jempol ke atas itu ya. Nah, sama tulisan subscribe. Boleh tolong dipencet dulu nggak teman-teman? Nah, kan gitu biar enak ya. Ya, biar gue lebih semangat gitu ngomongnya ya. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama, gue mau jelasin dulu sebetulnya kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi selama proses pembuatan latar belakang masalah skripsi. Yang pertama adalah alurnya nggak sistematis. Jadi, sesuatu yang kalian tidak urutkan secara teratur. Kemudian yang kedua adalah kasus atau berita yang kalian angkat atau datanya itu tidak relevan dengan topik penelitian besar kalian. Ini juga sering kali terjadi. Kemudian yang ketiga, demi memperbanyak, ya biasanya nih teman-teman yang membuat latar belakang masalah nih, itu kan paling banyak nih halamannya ceritanya nih ya. Biasanya kalau demi memperbanyak halamannya, akhirnya apa? Duplikasi data atau kasusnya itu berulang-ulang. Padahal itu sebenarnya tinggal kopas, cuman beda-beda kata-kata dikit, padahal sebenarnya intinya sama. Nah itu juga sering terjadi. Dan biasanya keempat adalah kopas dari artikel, jurnal, kemudian dari macam-macam ya sumbernya ya. Tapi kalian lupa bahwa itu tidak dimasukkan pendapat pribadi kalian atau pandangan lain dari perspektif kalian lah gitu. Dan yang parahnya lagi adalah kalian tidak merubah kalimatnya sehingga itu benar-benar letterless, kata perkatanya hanya seperti itu gitu, tanpa ada penjelasan bahwa ini sumbernya dari mana, apakah ini pendapat pribadi kalian atau ini dari sumber tertentu gitu ya. Ini juga hati-hati poin keempat ini teman-teman. Dan yang terakhir biasanya lebih ke arah pada saat sebelum masuk ke rumusan masalah, sebelum kalian masuk ke rumusan masalah, biasanya yang paling sering terjadi adalah kalian tidak membuat hipotesa awal bahwa ada keterkaitan antara masalah yang kalian akan angkat, masalah besar sampai dengan masalah spesifik ya, kemudian masuk ke dalam rumusan masalah yang akan kalian jabarkan satu persatu. Poin-poin spesifik yang kalian angkat itu apa. Nah itu yang akan kita bahas kali ini teman-teman ya. Kita mulai dari langkah pertama. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu prinsip dasar dalam membuat latar belakang masalah. Yang paling umum terjadi atau yang paling umum dilakukan pada saat pembuatan latar belakang masalah ini adalah menggunakan piramida terbalik. Ya, mungkin kalau di jurusan tertentu ada yang menggunakan piramida biasa, tapi umumnya setahu gue ini menggunakan piramida terbalik, di mana yang paling atas adalah berarti yang paling umum informasinya. Sampai dengan masuk yang agak spesifik, sampai dengan yang terakhir di ujung adalah sangat spesifik. Nah, ketika bicara sangat spesifik ini berarti sudah masuk ke dalam rumusan masalah yang ingin kalian angkat. Contoh, kalau kita bahas tadi topik besar kita adalah tentang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah pandemi COVID-19 itu dimulainya dari kapan pertama kali, ditemukannya di mana, di negara apa, bla bla bla, sampai dengan bagaimana kita atau pemerintah kita melakukan penanganannya, bahkan sampai dengan pencegahannya seperti apa gitu. Jadi jangan dibalik, jangan pencegahannya dulu yang dilakukan pemerintah, baru ngomongin kapan COVID-19 pertama kali ditemukan atau menyebar lah pertama kali di dunia. Oke, yang kedua, buat time frame-nya. Ini yang sangat menentukan apakah latar belakang masalah kalian sistematis atau tidak. Contoh yang pertama ya, COVID-19 itu pertama kali terdeteksi di Cina misalnya. Di kota apa? Kemudian lebih spesifik lagi misalnya di lokasi apa? Apakah itu di pasar atau itu di mana? Gitu ya. Yang kedua,
Jangan lupa istilah yang digunakan pada saat itu pertama kali adalah SARS-CoV-2. Jadi saat itu belum dinamakan sebagai COVID-19. Nah, penggunaan istilah ini teman-teman kalian bisa explore lagi siapa yang menemukannya, kemudian kapan itu disepakatinya, pada akhirnya perubahan itu dari SARS-CoV-2 menjadi COVID-19 dan seterusnya gitu. Ini bisa dikembangin lagi di poin kedua ini. Kemudian yang langkah ketiga misalnya, ternyata pasar laut Huanan itu ditutup pertanggal berapa? Pertanggal 1 Januari 2020 gitu ya contohnya. Oke, kemudian lanjut lagi. Berhubung si pasar itu ada di Wuhan, maka kita juga harus jelasin bahwa Wuhan itu pertama kali di lockdown pada tanggal misalnya 23 Januari 2020. Lanjut lagi berikutnya, negara-negara yang terdampak pada saat tidak lama setelah pengumuman COVID-19 itu. Misalnya siapa aja? Bisa jadi yang terdekat, yang paling terdampak. Katakan misalnya ada Korea Selatan, kemudian ada Jepang, kemudian merembet ke sini, ke Asia Tenggara ya, misalnya mulai dari Thailand, Malaysia, Singapura sampai dengan ke Indonesia. Yang tadinya kita berpikir bahwa Indonesia kebal dari COVID-19 ya. Nah, itu harus di-track tuh. Sebaiknya akan lebih menarik kalau kalian melakukan tracing dulu. Dari mana nih ceritanya nih? Dia nyebar kemana dulu sampai masuklah ke kapan di Indonesia masuk COVID-19 ya. Nah, ini kita bisa jabarin lagi. Ternyata COVID-19 itu pertama kali diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Berarti ada range waktu yang cukup jauh nih, dari 23 Januari ke awal Maret ya, 2020. Masih di tahun yang sama ya. Nah, gitu. Jadi, cara berpikirnya seperti itu. Kemudian lanjut lagi misalnya, ketika udah masuk Indonesia, kita harus mention dulu jumlah pasien COVID-19 di Indonesia pertama kali itu ada berapa banyak. Dan kemudian siapa di kota apa misalnya. Kita langsung masuk kapan COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia ya. Kemudian berikutnya misalnya dijabarin lagi, spesifik lagi. Langkah pertama kali yang dilakukan pemerintah. Ini turunannya banyak nih. Kalian bisa bikin turunan mulai dari apakah pemerintah melakukan lockdown parsial misalnya di kota tertentu, ataukah melakukan lockdown atau screening ketat ya misalnya di bandara sebagai kedatangan orang asing gitu ya, atau bahkan mungkin orang Indonesia atau WNI tidak boleh keluar negara tertentu pada saat itu. Nah, itu juga perlu dicari tahu. Kalian explore lagi lebih jauh. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah cara membuat time frame-nya ya. Jadi kalian mengukur atau mendeteksi kasus pertama kali itu dari mana terjadinya. Oke? Dari tahun 2019 akhir, kemudian masuk ke 2020 awal, sampailah diumumkan di Indonesia, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat pertama kali, termasuk bahwa pemerintah menugaskan ke siapa, teman-teman harus bisa jabarkan. Misalnya Satgas Covid lah yang ditugaskan pertama kali oleh pemerintah. Kita lanjut ke poin berikutnya ya. Teman-teman pastikan bahwa dalam membuat latar belakang masalah ini, gunakan referensi yang berbeda sebagai penguat datanya. Contoh ya, kasus COVID-19 pertama kali diumumkan terjadi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini sumbernya kompas.com. Ini informasi yang pertama ya. Gua ambil dari sumber kompas.com misalnya. Nah, contoh yang kedua misalnya adalah lanjutannya, ini masih terkait ya. Lanjutannya adalah terdapat 2 WNI yang dinyatakan positif virus corona pertama kali di Jakarta. Sumbernya detik.com. Oke. Ini gue coba ambil dari referensi yang paling gampang aja ya, yang paling praktis lah. Yaitu dari website ya, dari portal berita Kompas dan Detik. Kalau teman-teman tahu, sebetulnya kalian bisa cari infonya. Sebetulnya pada saat Presiden mengumumkan pertama kali kasus COVID ini, itu juga sudah di sumber yang sama, misalnya di sumber Kompas ya, itu juga sudah ada informasi siapa pasiennya pertama kali dan berapa banyak jumlahnya, gitu. Tapi ini gue sebagai penguat data aja, sebagai contoh ilustrasi, sebagai penguat data bahwa di Detik pun juga diungkapkan hal tersebut, gitu, supaya lebih kuat, lebih valid data kalian, ya. Oke, lanjut nomor 4. Oke, yang perlu diperhatikan adalah contoh berita atau contoh kasusnya itu harus relevan dengan topik besar penelitian kalian. Gue ambil contoh salahnya ya, misalnya kalian tadi mau ngomongin penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, tapi misalnya kalian mau ambil tentang kasus flu burung atau H5N1, itu terjadinya kapan? Ya, hati-hati.
sama-sama jenisnya flu. Tapi jangan pernah mengeneralisir sesuatu dengan sangat kasar, dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya ya. COVID-19 dengan flu burung ini sangat jauh berbeda, baik dari cara penularannya, tahun terjadinya, dan lain-lain ya. Pokoknya intinya, hati-hati sekali ketika kalian mengangkat suatu kasus. Jangan memaksakan dengan atau demi upaya apapun, apalagi hanya untuk memperbanyak halaman kita di latar belakang masalah ya. Jadi jangan mengambil masalah yang kemudian akan menjadi masalah juga buat kalian. Biasanya itu yang paling sering banyak direvisi oleh pembimbing karena memaksakan gitu ya. Kasus yang nggak relevan masukin gitu ya, dari mana-mana, akhirnya ya nggak karuan ceritanya, ngalur ngidul. Cuman kita dan Tuhan yang tahu maksudnya apa dari isi skripsi kita gitu ya. Itu dihindari ya teman-teman. Yang kelima, sisipkan pemahaman atau pendapat pribadi kalian dari kasus atau temuan yang kalian angkat. Contoh, meskipun kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia diumumkan pada bulan Maret tahun 2020, terdapat dugaan atau spekulasi bahwa proses terjadinya penularan COVID-19 pertama kali terjadi beberapa minggu sebelumnya. Nah, kalian bisa masukin pendapat pribadi, misalnya hal itu dikuatkan oleh pendapat epidemiolog. Siapa namanya? Kalian sebutin. Kapan dia membicarakan itu? Kalian sebutin. Ya, tapi nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu dalam. Kenapa? Karena yang mau kalian tekankan adalah bagaimana pemerintah menangani ya kasus COVID-19, terutama yang akan dilakukan oleh nanti si Satgas COVID-19-nya. Jadi boleh itu dikupas, tapi secara kulitnya aja, jangan ke bagian intinya, karena nanti akan membingungkan kalian gitu. Kalau kalian mau coba dulu dieksplor, bikin draftnya, silahkan kalian perbanyak, kemudian nanti kalian screening lagi. Ini nggak perlu, ini di-delete aja misalnya, dan ini yang bagian penting aja gitu. Oke, yang terakhir, ini yang menurut gue paling penting ya ketika kita bikin latar belakang masalah. Masukkan hipotesa awal kalian sebagai perantara antara latar belakang masalah dengan rumusan masalah kalian. Ini gue coba ambil contoh kasar ya, misalnya rumusan masalah gue misalnya adalah mengetahui efektivitas, performa, atau kinerja Satgas COVID-19 pada penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia periode Maret sampai Desember 2020. Ini contoh ya. Oke, teman-teman bisa langsung lihat lagi ke slide-nya. Segera setelah diumumkannya kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia, pemerintah membentuk tim Satgas COVID-19 dengan diketuai oleh Menkes saat itu, yaitu Dr. Terawan. Tugas utama tim Satgas COVID-19 adalah untuk menghindari disinformasi atau kesimpang siuran informasi yang beredar di masyarakat berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 misalnya. Dari situ kalian bisa langsung masukin. Oleh karena itu, saya atau peneliti pada penelitian kali ini ingin membahas atau memfokuskan masalah pada bla 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 gitu. Jadi kalian bisa ulang lagi. Peneliti ingin memfokuskan masalah yang ditemukan pada latar belakang masalah ini pada kasus atau performa dari si petugas atau Satgas COVID-19 pada periode spesifik Maret sampai dengan Desember 2020 gitu. Dan kalian jelaskan kenapa kalian tertarik dengan mengangkat kasus atau ilustrasi kasus tersebut gitu. Jadi kalian perdalam lagi, kalian explore lagi. Jadi jangan cuma satu kalimat. Ketika kalian ingin membuat hipotesa itu, dicampur informasi yang real atau faktanya, kemudian kalian kasih pendapat kalian. Menurut saya kasus ini menarik karena bla bla bla. Oke, hal ini sejalan dengan, kalian masukin lagi, ini menarik karena bla 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 gitu. Jadi cara atau membuat pola besar dalam sebuah latar belakang masalah secara garis besar seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita coba summary-kan ya. Dari semua poin yang gue bahas tadi, yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa hal yang perlu kalian highlight dalam membuat latar belakang masalah. Yang pertama adalah prosesnya dalam membuat LBM, pastikan bahwa kalian membuat time frame-nya itu berdasarkan urutan terjadinya waktu dari awal sampai dengan yang terupdate, yang saat ini terjadi ya. Kemudian berikutnya apa? Berani ya, explore diri kalian untuk menyampaikan pendapat pribadi kalian. Tenang aja, namanya juga belajar, proses belajar. Kalian bisa diskusi terus sama pembimbing kalian, masukin pendapat-pendapat pribadi kalian dari setiap temuan data kalian ya.
Jangan takut, nanti takut salah, takut dibilang tidak kontekstual, kemudian atau terlalu bertele-tele. Nggak apa-apa, kalian coba aja explore. Oke, kemudian pastikan juga data yang dimasukkan itu masih terkait dengan topik penelitian kalian ya. Jadi walaupun artikelnya banyak, walaupun sumber referensi kalian banyak, jangan semuanya dimasukin. Kalian yang harus lebih kritis untuk men-screening mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Dicek lagi satu-satu, dieksplor lagi, oke? Dan terakhir adalah jangan lupa untuk membuat narasi dari latar belakang masalah kalian ke dalam rumusan masalahnya tadi. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham dalam membuat latar belakang masalah. Ikutin aja polanya. Ini cuma contoh kasus. Akan ada banyak sekali kasus-kasus yang atau fenomena-fenomena yang bisa kalian angkat ke dalam topik penelitian tergantung jurusan kalian. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel gua. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.